Ada salah satu sahabat Nabi yang masuk neraka karena sengaja bunuh diri saat perang Uhud berkecamuk. Perang Uhud yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perang yang dilatar belakangi oleh rasa dendam dari kaum kafir Quraisy yang tidak menerima kekalahannya pada saat perang Badar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syawal dan merupakan perang yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat salah seorang sahabat Nabi sekaligus pahlawan muslim dalam perang Uhud. Ibnu Ishaq berkata bahwa Asim bin Umar bin Qatadah bercerita kepadanya, "Telah datang kepada kami seorang lelaki yang tak kami ketahui siapa ia, tetapi ada yang mengatakan bahwa namanya Kusman. Jika nama orang ini disebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia pasti termasuk penghuni neraka." Sewaktu meletusnya perang Uhud, Kusman terlibat penuh membantu kaum muslimin. Ia bahkan berhasil membunuh 7 atau 8 orang musyrik karena keberaniannya yang memang tidak dapat diragukan. Pada awalnya, Kusman tidak ingin ikut kaum muslim untuk perang Uhud karena ia sakit hati atas perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa ia adalah ahli neraka. Ketika itu, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tengah pergi berperang. Sedangkan Kusman, dia hanya berdiam diri di rumah. Dirinya merasa sakit atas perkataan Rasulullah yang menyebutnya ahli neraka, sampai tiba sejumlah perempuan Bani Safar mencela dan meledeknya sebagai pengecut. "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kamu tidak malu? Mestinya kau merasa malu, karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Kusman pun tidak menjawab sepatah kata pun. Kusman pergi menghindari mereka, namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Wahai Kusman, tidakkah kau punya malu? Ketika orang lain pergi berperang, kau hanya diam di rumah seperti perempuan," cela mereka. Kusman tidak menanggapi dan memilih menghindar, tetapi karena dikecam terus-menerus, harga diri Kusman bergejolak dan marah karena olokan tersebut. Kemudian dia mengambil pedang, tombak, dan perisai, lalu menyusul ke tengah pasukan muslimin dalam perang Uhud. Kemudian, ia menunggangi kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan muslim. Kusman yang berada di barisan paling belakang, kemudian ia berjalan sampai ke barisan paling depan yang berposisi sebagai pelempar anak tombak. Kusman sendiri dikisahkan memang mahir melempar tombak, sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah. Setelah melemparkan tombak, Kusman menghunus dan mengayunkan pedangnya ke pihak lawan dengan ganas. Orang yang menyaksikan Kusman bertanya-tanya, mungkinkah orang yang pemberani dan hebat saat berperang ini akan jadi ahli neraka? Kusman mengamuk dan bertempur dengan gagah berani seperti pasukan muslimin lainnya. Kusman membuat takjub para kaum muslim yang berperang bersamanya. Namun, ia terluka parah sehingga berhenti bertempur dan dibawa ke perkampungan Bani Safar. Kaum muslimin berkata kepadanya, "Demi Allah, hari ini engkau telah membuktikan keberanianmu, karena itu, bergembiralah menyambut surga." Qatadah bin An-Nu'man menghampiri Kusman dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidah, engkau telah mendapatkan kesyahidan. Aku berperang bukan karena agamaku, tapi aku berperang demi harga diriku. Ketika kaum Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya," jawab Kusman. Dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabari. Saat lukanya kian parah, ia mengambil anak panah dari selongsongnya, lalu memakainya untuk bunuh diri. Kisah Kusman ini turut diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam Ensiklopedia Akhlak Rasulullah Jilid 1. Yang tertulis bahwa
Quznan yang terluka menjadi tidak sabar untuk segera mati karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menimpanya. Dia pun menusukkan pedang ke dadanya hingga menembus punggungnya. Setelah itu, sahabat kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah bersabda, "Apa yang membuatmu berkata seperti itu?" Sahabat tersebut menjawab, "Sungguh, orang yang telah engkau sebutkan itu, dia benar-benar akan menjadi penghuni neraka. Baru saja ia terluka, tetapi ia tidak sabar ingin segera mati, lalu dia bunuh diri." Muttafaq alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan hadits Sahal bin Sa'ad yang sahih. Umar Sulaiman Al-Asy'ar dalam Al-Jannah wan Nar menjelaskan bahwa pelaku bunuh diri merupakan salah satu golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu ditegaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa bunuh diri dengan besi, maka besi itu ia pegang dan ia tusukkan pada perutnya di neraka, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun itu ia bawa dan ia minum di neraka jahanam, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan terjun dari atas gunung, maka ia terjun di neraka, terus-menerus dan selamanya." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Orang yang mencekik dirinya sendiri akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya sendiri akan menusuk dirinya sendiri di neraka." Sahih Al-Jami. Dengan demikian hikmah dalam kisah ini adalah amalan perbuatan sangat bergantung pada kualitas niatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih juga buat yang sudah menonton. Semoga kalian sehat, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.